Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu ada seorang raja Jepang. Itu kalau mau perang, itu dikumpulkan tentaranya. Kemudian dia bawa koin. Ya, dibilang kepada tentaranya, mari kita undi koin ini. Kalau yang keluar gambar raja, berarti kita akan menang. Kalau yang keluar ada tulisan sebelahnya, berarti kita akan kalah. Maka dilempar, keluar gambar raja. Jadi tentara tuh semangat, pasti kita akan menang. Right? Terus. Jadi setiap perang sebelumnya diundi selalu yang keluar gambar raja, dan sehingga tentaranya semua semangat dan selalu menang, sehingga Jepang punya kerajaan yang besar dan luas. Dan sejak itu tidak ada orang berani untuk memerangi Jepang. Baik. Waktu raja ini sudah tua dan dia lagi sakit, ya, si anaknya takut ayahnya meninggal karena dia yang akan menggantikan. Bilang, ayah, tolong koin yang ayah sudah gunakan untuk mengundi itu kasihkan sama saya, supaya saya juga bisa mengikuti jejak ayah. Dengan rasa berat akhirnya dikasihkan. Waktu si anak itu lihat sebelah lagi, ternyata sama. Dua-duanya gambar aja, gak ada tulisan. Nah, setengah marah meskipun dia ayah lagi sakit gitu. Ayah, jadi selama ini ayah ini pahlawan penipu ya. Bagaimana saya sampaikan kepada rakyat nanti? Ya, semua punya ayah penipu. Katanya, nak, saya tidak menipu, nak. Hanya saya ingin mengajarkan kalau kita berperang itu, kita menghadapi dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah menang. Dan kedua, dia mestinya juga menang. Right? Makanya kita menang. Ya, untuk memberikan semangat kepada tentara. Karena kalau yang keluar kalah, tentara akan semangat. Right? Inilah yang disebut dalam agama kita dengan at-tafaul, optimism. Nabi menyukai seorang muslim yang selalu optimis dalam keadaan bagaimanapun. Ya, seorang muslim tidak boleh pesimis. Ya, kita lihat orang Gaza sekarang ini. Meskipun diperangi oleh seluruh dunia, ya, kemampuan mereka, senjata mereka terbatas, tapi tidak pernah mereka pesimis, tetap optimis. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai sifat yang optimis meskipun kita misalnya dalam menghadapi suatu kegagalan dalam hidup ini. Ya. Adapun contoh perilaku optimis itu bisa kita sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, percaya bahwa Allah SWT sebagai sebaik-baiknya penolong. Allah akan menolong kita. Allah SWT akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Hamba yang beriman dan bersifat optimis. Jadi ketika kita menyangka baik kepada Allah dan kita optimis, Allah akan kasihkan sama kita. Ya. Percaya bahwa setiap ujian pasti akan ada jalan keluarnya. Tidak ada. Maka dulu ada seorang raja, dia nyuruh kepada penasihatnya untuk menulis sebuah tulisan yang kalau dibaca oleh orang yang kalah atau sakit, dia merasa tenang. Dibaca oleh orang yang menang, yang sehat, yang kaya, juga dia tenang. Ditulislah. Ya, apa tulisannya? Masa seperti ini akan berlalu, atau waktu seperti ini akan berlalu. Betul. Jadi kalau orang yang sedih membaca, akan berlalu, nggak akan sedih terus. Orang yang jaya, yang kaya membaca, dia akan sadar bahwa keadaan mesti akan berubah, sehingga dia berhati-hati. Ya.
Kemudian juga sebagai sikap optimis adalah selalu berusaha bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak. Right? Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Tidak menyalahkan diri sendiri karena sebuah kegagalan. Oh, karena saya masih kena itu. Ya. Jadi kesimpulannya, marilah kita sebagai seorang muslim selalu bersikap optimis. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memenuhi segala apa yang kita inginkan. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.